Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wildan Rivaldi dari kelas Sistem Informasi 2B. Sebelumnya, terima kasih untuk Bapak dosen Agun Guntara yang telah menyematkan waktu untuk saya berpresentasi. Untuk mempersingkat waktu, materi saya sekarang adalah perkembangan evolusi komputer. Introduction. Evolusi komputer ditandai dengan peningkatan kecepatan prosesor, pengurangan ukuran komponen, peningkatan kapasitas memori, dan peningkatan kapasitas dan kecepatan input-output. Suatu permasalahan kritis dalam merancang sistem komputer adalah keseimbangan kinerja dari berbagai unsur, sehingga menghasilkan kinerja pada satu bidang tidak mempengaruhi laju bidang yang lain. Dan di sini juga ada beberapa generasi, yaitu ada generasi 1, generasi 2, generasi 3, dan generasi selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan bahwa perjalanan evolusi komputer bagaikan kisah menarik yang penuh dengan inovasi dan terobosan, dimulai dari mesin hitung raksasa yang memakan ruangan, hingga komputer canggih yang muat di genggaman tangan. Komputer telah mengalami transformasi yang luar biasa selama beberapa dekade. Sekarang ada generasi pertama, yaitu bisa disebut tabung vakum, yang ada pada tahun 1940-an sampai 1950-an. Generasi ini diwakili oleh ENIAC dan Colossus Computer. Generasi ini merupakan pelopor di masanya. ENIAC yaitu Electronic Numerical Integrator and Computer. Ukurannya besar, memakan banyak ruang, dan membutuhkan daya yang sangat besar. Menggunakan tabung vakum sebagai komponen utama untuk pemrosesan dan menyimpan data. Kemampuannya terbatas pada perhitungan ilmiah dan tugas-tugas tertentu. Yang selanjutnya ada generasi kedua yang biasa disebut transistor. Ada pada tahun 1950-an sampai 1960-an. Transistor menggantikan tabung vakum, membuat komputer lebih kecil, lebih cepat, dan lebih dapat diandalkan. Pada komputer generasi kedua, terjadi perubahan unit pemrosesan sebelum memanfaatkan vacuum tube, atau biasa disebut tabung hampa udara, berubah menjadi transistor. Transistor berupa perangkat yang berbentuk padat atau solid state device dan terbuat dari pasir silikon, ditemukan oleh William Shockley dan kawan-kawan pada tahun 1947 di laboratorium Bell. Yang selanjutnya juga ada generasi ketiga yang biasa disebut rangkaian terpadu, ada pada tahun 1960-an sampai 1970-an. Komputer organisasi ketiga memanfaatkan integrated circuit atau IC sebagai pengganti transistor. Sirkuit terintegrasi IC menggabungkan beberapa transistor pada satu chip. IC merupakan kumpulan dari puluhan transistor yang dipadukan secara bersama dalam satu chip tunggal. IC juga dikenal sebagai perangkat mikroelektronik yang secara literatur berarti small electronic. Sekarang ada generasi komputer dari tahun ke tahun dapat dirangkum sebagai berikut. Yang seperti saya jelaskan pada awal tadi, ada vacuum tube, ada pada tahun 1946 sampai 1957. Kemudian ada transistor yang ada pada tahun 1908 sampai 1964. Dan kemudian ada small scale integration pada tahun 1965, use up to 100 device per a chip. Juga ada medium scale integration to 1971, use 100 sampai 3000 device on a chip. Terus ada large scale integration ada pada tahun 1971 sampai 1977, use 3000 sampai 100.000 device on a chip. Kemudian ada very large scale integration pada tahun 1978 to the date, use 100.000 sampai 100 juta device on a chip. Dan juga ada ultra large scale integration, yaitu use over 100 juta device on a chip. Sekarang juga ada komputer generasi selanjutnya. Aplikasi pertama teknologi IC adalah untuk pembuatan prosesor atau control unit dan ALU. Namun pada saat yang sama IC dimanfaatkan pula untuk pembuatan memori semikonduktor. Pada tahun 1970, Fairchild Semiconductor International (INC) memproduksi memori semikonduktor pertama dengan kapasitas 256 bits.
Memori yang dibuat hanya membutuhkan 70 billion of a second untuk membaca 1 bit data. Kapasitas memori semikonduktor meningkat rata-rata 2 kali setiap tahun. Komputer generasi selanjutnya, pada tahun 1971, Intel memproduksi komputer dengan prosesor dengan ukuran mikro atau mikroprosesor untuk pertama kalinya. Intel seri 4004 telah menggabungkan semua komponen CPU dalam satu chip tunggal serta memiliki 4 jalur bus atau 4 bit data. Pada tahun 1972, seri 8008 dengan kapasitas pemrosesan 8 bit diluncurkan. Kedua generasi Intel tersebut merupakan komputer yang memiliki aplikasi spesifik. Komputer generasi Corpus mikroprosesor pertama diterbitkan Intel pada tahun 1974 dengan seri 8080. Large Scale Integration, Very Large Scale Integration atau biasa disingkat VLSI, Ultra Large Scale Integration atau juga disingkat ULSI. Kemudian saya akan menjelaskan tentang desain kerja. Pertimbangan dalam pemilihan sebuah komputer adalah kinerja atau kecepatan pemrosesan yang tinggi, kapasitas memori yang besar, dan biaya yang murah. Ketiga, dasar tersebut menjadi tujuan dalam arsitektur komputer. Komputer modern merupakan implementasi teknologi tinggi dan kompleks, oleh karena itu dalam perancangannya dibutuhkan pemilihan spesifikasi sesuai kebutuhan seperti teknologi komponen penyusun, kapasitas penyimpanan, kinerja, serta biaya perangkat. Keseimbangan kinerja antar prosesor dan memori sangat diperlukan, di mana ketika kecepatan prosesor meningkat, maka kapasitas memori juga perlu ditingkatkan. Namun demikian perlu diketahui bahwa terdapat celah kecepatan, bukan kapasitas, yang ada pada memori sangat jauh lebih rendah dibandingkan dengan kecepatan prosesor. Sekarang saya akan menjelaskan evolusi Intel. Yang pertama ada generasi Raptor Lake. Pada Oktober 2022 lalu, Intel memperkenalkan generasi Raptor Lake ke pasaran. Ini merupakan generasi Intel Core ke-13 setelah Alder Lake, membawakan peningkatan dari sisi performanya. Jumlah core tertinggi pada generasi ini dimiliki oleh Intel Core i9 13900 dan i9 13900 KF, membawakan sebanyak 24 inti prosesor. 8 inti diantaranya merupakan P-core, sedangkan 16 inti lainnya adalah E-cores. Generasi Alder Lake. Pada ajang Customer Technology Association atau biasa disingkat CES pada tahun 2002, Intel Alder Lake resmi diperkenalkan. Kode Alder Lake ini mengacu pada Intel Core generasi ke-12. Intel Alder Lake S menawarkan kemampuan prosesor sampai dengan 16 core dan 24 thread dengan TDP yang mampu menghantarkan daya 35 sampai 65 watt. Intel mengklaim prosesor ini punya peningkatan 1,35 kali lebih cepat dalam multithread jika dibandingkan dengan CPU Intel Core generasi ke-10. Peningkatan performa juga terjadi di sektor grafis. Kemudian ada generasi Tiger Lake. Tiger Lake pada laptop menghadirkan 9 SKU, produk dengan 4 core sampai 8 core dan di seri terbawah 2 core sampai 4 thread, serta diantaranya memakai GPU Intel Iris Xe dan Intel UHD Graphics. Selain itu, generasi ini condong dipasangkan untuk laptop dengan desain ringan dan tipis. Bagi Anda yang ingin check out laptop dengan prosesor Intel Tiger Lake, berikut adalah jajaran seri dari generasi ini. Nah, kemudian generasi Cannon Lake atau Ice Lake. Cannon Lake yang menjadi generasi ke-10 Intel menawarkan performa yang super cepat. Generasi yang diproduksi pada 2018 ini mempunyai teknologi 10 nanometer yang semuanya anyar. Disebut juga Ice Lake, generasi ini menggunakan soket VGA 1526, mendukung DDR4 3200 dan LPDDR4X 3733. Berikut juga adalah beberapa seri prosesor Intel keluaran generasi Cannon Lake atau Ice Lake. Kemudian ada generasi Coffee Lake.
Generasi ke-9 ini dipublikasikan pada 2017. Generasi ini mampu menembus batas hingga 4 core per CPU. Intel menyematkan penyebaran panas terpadu atau high IS ke CPU untuk meredam panas, sebab panas yang dihasilkan dalam inti prosesor Coffee Lake sangat besar. Berikut juga adalah jajaran seri prosesor Intel dari generasi Coffee Lake. Nah, di sini ada generasi ke-6, ke-7, ke-8, ke-9, ke-10, dan juga ke-11. Untuk menyempatkan waktu, saya hanya menyimpan ininya. Dan juga ada generasi ke-12 sampai generasi ke-13, dan seterusnya sampai detik ini. Oke, terima kasih untuk Bapak Agun Guntara. Sebelumnya mohon maaf saya bila banyak kekurangan dan banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.